Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Surya Fajar Ahmadi. Dalam kesempatan kali ini saya mau berbagi tips cara menyehatkan atau memberikan vitamin kepada ikan. Nah, hari ini saya masih menggunakan produk Amino Pro. Saya akan memasukkan 2 tutup botol Amino Pro ke dalam botol semprotan atau botol bekas spray semprotan buat pewangi pakaian, tapi sudah saya cuci bersih. Saya memasukkan 2 tutup botol, ini ukuran ini ya, ke dalam botol key spray. Itu saya penuhkan mendekati tutup penutupnya semprotan. Setelah itu nanti saya akan semprotkan ke dalam Ini Amino Pro yang sudah aku campurkan ke dalam semprotan sebanyak 2 tutup botol Amino Pro. yang sebelumnya saya Mau sudah aku beli tadi semprotkan ke sekitar 8 pakan kilo. ikan. Saya bagi 2 ukurannya, 4 kilo untuk ikan yang siap konsumsi dan 4 kilo untuk ikan yang masih anakan. Nah, di sini saya menyemprotkan Biar Amino Pro yang sudah saya campurkan ke dalam air dan saya masukkan ke dalam botol bekas key spray. Itu saya semprotkan seperti itu. Saya semprotkan rata ke seluruh bagian pakan ikan. Nanti habis itu kita akan bolak-balik agar campuran Amino Pro ini benar-benar tercampur secara merata ke dalam pakan ikannya. Ukuran 1 botol key spray itu saya untuk 8 kilo pakan ikan. Sebenarnya sih harusnya lebih, cuman kebetulan karena Amino Pro saya atau suplemen makan ikan saya sudah sedikit, jadi saya bagi-bagi. Di sini kenapa tujuannya saya menggunakan penambahan vitamin dari Amino Pro, produk Amino Pro. Itu tujuannya biar ikan ini mendapatkan suplai vitamin, agar ikan ini kan tidak mudah stres, terus tidak terkena virus. Kita kan kadang perubahan cuaca itu sangat cepat sekali, terkadang membuat pertumbuhan ikan atau bakteri-bakteri yang di dalam air itu banyak sekali. Jadi saya mencegah itu agar ikan ini lebih kebal dari serangan penyakit. Jadi kita untuk antibodi ikan sih sebenarnya Amino Pro itu. Yang pertama sih untuk nafsu makan dia juga, terus buat metabolisme tubuh dia. Sebenarnya saya melihara ikan ini bukan untuk dijual, jadi cuman untuk dikonsumsi sendiri. Karena banyak keluarga, kadang kalau keluarga datang itu kebanyakan kan kalau orang Lampung itu suka banget dengan ikan patin, apalagi yang dibakar habis itu diseruit. Mungkin kalau orang Lampung tahu apa itu makanan khas seruit yang dicampur dengan tempoyak. Makanya saya kebanyakan miara ikan ini sekarang adalah ikan patin. Ada sih masih sebagian yang ikan lele yang sudah besar, kadang juga bisa juga dibuat seruit, digoreng, lalu dicampurkan sambal terasi. Malah kita ngomong makanan ini ya. Oke, kita kembali ke Taufik. Jadi ini saya masih menyemprotkan Amino Pro ke dalam pakan yang barusan saya beli. Saya semprotkan keliling ke seluruh bagian-bagian pakan ini untuk ikan yang sudah ukuran besar atau siap konsumsi. Jadi setelah disemprotkan kita bolak-balik, jadi biar merata pembagian dari Amino Pro nya itu vitaminnya. Saya sudah pakai produk ini sekitar 1 tahun. Memang efeknya itu memang bagus sekali. Saya lihat dari perkembangan ikan. Sebelumnya saya tidak menggunakan Amino Pro, saya cuma menggunakan pakan saja, tidak ada tambahan vitamin. Memang pertumbuhan ikannya itu lambat, terus banyak sekali ikan yang tiba-tiba mati. Ini pakan buat Saya pernah ikan yang dewasa. Tahun lalu saya membeli bibit ikan sekitar 250 ekor ikan gurame. Itu yang tersisa tinggal 70 ekor. Itu mati. Nah, saya jadi nanya-nanya ke teman-teman yang
punya kolam, ternyata mereka pakai suplemen ini penunjang juga. Jadi bukan hanya kita memberikan pakan tiap hari, itu bukan, ternyata ikan juga membutuhkan suplemen untuk antibody dia untuk apa ya, penghalang dari segala serangan penyakit yang ada di dalam air. Dan kita juga harus memperhatikan kualitas dari air seperti itu. Kalau saya kurang lebih sekitar 2 minggu atau seminggu sekali saya mengganti air, ataupun kalau misalnya sudah saya cium wanginya sudah tidak terlalu enak ataupun dilihat dari warnanya sudah tidak terlalu bagus, saya mengganti air lalu menambahkan dengan plankton, cairan plankton yang sama juga produknya, satu produk dengan AminoPro. Setelah itu saya menambahkan Evergreen buat ini apa namanya, mematikan virus-virus yang ada di dalam air kolam. Karena kan kita kalau habis sisa makan ikan itu kan ada yang sisa tuh di dasar, terus dari kotor-kotoran itu kadang mengendap, itu yang membuat zat asam dari air itu meningkat. Makanya terkadang ikan itu ada yang tidak kuat, kebanyakan ikan mati gitu. Nah ini sekarang saya sedang menyemprotkan ke pakan ikan yang ukurannya kecil-kecil untuk anakan ikan yang kemarin saya beli sebanyak 500 ekor. Sebagian juga kemarin sudah saya semprotkan. Jadi kebetulan sebelum saya balik ke lokasi kerja atau ke Kalimantan, saya sudah menyiapkan. Jadi ketika orang tua saya mau memberikan pakan, mereka tinggal kasih pakan aja. Dan saya juga sering job pending ke bokap yang pasti, untuk pergantian air, untuk apa namanya, memberikan pakan, cara penyemprotan juga saya sudah ajarkan. Jadi kebetulan dia sudah terbiasa, kebetulan saya pas lagi cuti makanya saya mengerjakan ini. Tapi kalau saya sedang di Kalimantan, bokap yang melakukan perawatan ikan. Sebenarnya sih ikannya ini apa ya, bukan untuk dijual juga sekali lagi, tapi untuk dikonsumsi sendiri. Tapi kalau kita walaupun tidak dijual tapi dengan konsumsi sendiri tapi sukses, itu kan memiliki pengalaman tersendiri untuk perawatan ikan. Siapa tahu kalau ada rezeki banyak, ada rezeki yang lebih, bisa buka kolam ikan yang lebih besar untuk dijual gitu kan. Amin. Ya ini sudah sebagian disemprotkan, habis itu dibolak-balik agar rata campuran dari AminoPro nya. Ini masih di pakan yang untuk anakan ikan gurame yang saya kemarin beli sebanyak 500 ekor. Nah saya bagi di 2 tempat, jadi tidak disatukan. Jadi khusus pakan dewasa dan pakan untuk yang ukuran masih kecil tidak dicampur juga di dalam satu kolam. Jadi ada 2 kolam pemisah. Nah ini mau dicoba testimoni untuk dikasih ke pakan, itu saya semprotkan di AminoPro nya. Sebenarnya sih kalau sudah kita kasih AminoPro, habis itu kita dinginkan, kita sudah terasa kering, nggak perlu kita semprotkan lagi. Nah ini saya menuju kolam ikan yang ukurannya sudah besar dan siap konsumsi. Ini sebanyak sekitaran 250 ekor. Ini kita campur semua, ada patin, ada lele, ada gurame. Nah inilah rencana saya juga mau ganti air karena sudah berwarna kecoklatan, karena sudah banyak sekali endapan kotoran ikan ini sepertinya di dasar. Sedang menunggu momen hujan, jadi untuk pembuangan air ini biar dia campur dengan air hujan. Kalau tidak ada air hujan ini biasanya sih kan kebetulan di rumah ini pakai sumur bor, jadi airnya ini mengkontaminasi dia ke air sumur, kadang agak sedikit keruh. Makanya mengantisipasi hal yang seperti itu, makanya nunggu momen hujan. Mungkin kalau nggak hujan 2 hari ke depan nggak hujan, saya masih berikan dulu Evergreen untuk apa namanya, mengurangi warna air kecoklatan atau mengurangi pH air yang sudah mulai meningkat dan mematikan zat-zat
zat-zat yang tertinggal dari sisa pakan makan ikan ini ada di dasar air. Kalau misalnya besok hujan mungkin langsung saya kuras seperti itu. Itu lihat ukuran ikannya sudah lumayan besar, ada yang 1 kilo 2 ekor, ada yang 1 kilo 1 ekor. Ini sudah sekitar kurang lebih setahun saya rawat. Ini juga jarang sekali diambil karena kan kebanyakan biasanya kalau miara ikan, apalagi ikan buat konsumsi sendiri, kalau dari kecil itu biasanya kalau mau dikasih maksudnya kalau mau dimakan tuh disayangkan gitu, mending beli. Biasanya orang tua saya seperti itu, tapi saya selalu komplain ke mereka bahwasannya kalau nggak dimakan untuk apa gitu kan. Jadi makanya kadang mereka juga ngambil. Nah ini di ikan-ikan yang masih ukuran kecil segede jempol tangan orang dewasa. Ini ikannya masih sedikit malu-malu, dia masih di dasar. Ini ada sekitar 500 ekoran. Dia patin semua. Rencana kalau sudah ukurannya besar nanti saya pindahkan menjadi satu ke kolam yang besar itu. Rencana saya mau masukkan nanti kan ini rencana kalau sudah besar kolam ini kosong, mau saya masukkan ikan gurame. Kalau enggak saya mencoba budidaya belut ataupun ikan gabus, rencananya seperti itu. Mungkin ya sekitar 3 bulan atau 2 bulan ke depan, mungkin kalau sudah agak besar-besar pas saya cuti di dinas berikutnya, insya Allah nanti saya akan berbagi share video juga. Nah ini ikannya sudah mulai bermunculan, sudah mulai naik ke atas. Ikan ini memang kalau masih kecil-kecil ini takut banget dia, apalagi suara sedikit saja mereka tidak mau keluar. Ternyata seperti itu. Nah, dia sudah mulai makan pakan yang ada saya kasih tadi, yang sudah diberikan Aminopro, suplemen nafsu makan dan sebagai antibodi untuk ikan-ikan. Dan alhamdulillah sampai detik ini ikan saya hidup semua 500 ekor. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, share, dan komen, serta hidupkan lonceng notifikasinya biar channel saya semakin berkembang. Semoga tips ini bisa memberikan sedikit wawasan kepada teman-teman tentang pemberian suplemen makan ikan. Semoga kita semua diberikan kesehatan, selalu jaga kesehatan, apalagi sekarang sedang musim pandemik, tapi alhamdulillah sudah mulai mereda dan Indonesia sudah mulai bangkit kembali. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.